Pebalap Repsol Honda Yani Marquez telah tiba di Indonesia jelang balapan yang akan berlangsung di sirkuit Mandalika, Lombok pada 20 Maret mendatang. Kedatangan Marquez di Indonesia diumumkan lewat akun pribadinya di Instagram yang disambut oleh para penggemarnya di tanah air. Marquez terlihat disambut oleh fan yang antusias dengan kehadirannya di Indonesia. Para fan itu juga terlihat membawa spanduk dengan tulisan angka 93 dan nama Marquez. Marquez begitu ramah menyapa para fan tersebut walau baru saja melakukan perjalanan jauh dari Madrid. Di video itu Marquez juga sempat meladeni permintaan foto salah satu fan. Pebalap berjuluk The Baby Alien itu mengaku sudah menantikan balapan di sirkuit Mandalika yang akan menjadi lokasi kedua kejuaraan MotoGP 2022. Pada musim ini Marquez mengawali kejuaraan dengan kondisi yang baru pulih dari berbagai rentetan cedera. Peraih gelar juara dunia 8 kali ini memang melalui musim kelam 2 tahun ke belakang. Pebalap kelahiran Kervara 29 tahun itu identik dengan rasa sakit akibat cedera yang dideritanya, patah tangan pada 2019 hingga mengalami gegar otak ringan dan penglihatan ganda pada akhir 2021 membuatnya belum prima di atas motor. Namun Marquez mencoba terus berusaha memberikan yang terbaik. Pada seri balapan pertama yang digelar 2 pekan lalu di Qatar, Marquez harus puas finish kelima setelah start dari posisi ketiga. Hasil yang didapatkan tidak terlalu buruk bagi pebalap asal Spanyol itu yang sedang beradaptasi dengan motor baru RC213V miliknya. Marquez mengaku balapan-balapan awal masih perlu bersabar demi menjaga kans meraih gelar juara. Dikutip dari HondaRacingCorporation.com, Marquez mengungkapkan jika mengalami peningkatan pada akhir pekan. Kami membuat peningkatan selama akhir pekan di Qatar dan jelas terlihat banyak potensi di sana, kata Marquez. Jelang menata balapan di sirkuit Mandalika, pebalap 29 tahun itu saat ini tengah fokus beradaptasi dengan motor baru yang diberikan Honda. Marquez menyebut ada beberapa hal yang harus dia pahami agar bisa melesat memperebutkan tempat terdepan. Pasalnya pebalap berjuluk The Baby Alien itu ingin berjuang untuk memperebutkan tempat terdepan demi poin penuh di kejuaraan. Maka dari itu Marquez akan memberikan penampilan yang terbaik untuk tim dan juga hiburan bagi para penggemar di Indonesia. Marquez merasa senang bisa kembali ke Indonesia. Saya sangat senang kembali ke Mandalika. Senang bisa melihat penggemar kami semua di Indonesia. Dan akhirnya bisa menampilkan pertunjukan yang bagus untuk mereka setelah bertahun-tahun. Saya harap para penggemar kami menikmatinya dan kami dapat menyusun akhir pekan yang baik untuk mereka rayakan. Akhir pekan ini juga menghadirkan kesempatan yang lain untuk memahami motor lebih dekat untuk bisa bertarung di depan. Ini masih terlalu awal, kami akan terus mendorongnya, pungkas Marquez. Kendati demikian, sebelum memulai balapan pada Minggu 20 Maret mendatang, Marquez akan disambut Jokowi di Istana Negara terlebih dahulu. Marquez nantinya bergabung dengan 20 pebalap lainnya yang terdiri dari 16 rider MotoGP, 2 pebalap Moto2 dan 1 pebalap Moto3 serta 1 pebalap Asia Tenggara. Pada awalnya Jokowi dijadwalkan bakal ikut parade dengan para pebalap tersebut. Karena perubahan jadwal, akhirnya Jokowi hanya menyambut para pebalap dan 20 rider tersebut di Istana Negara. Rencananya MotoGP Mandalika 2022 akan berlangsung pada 18 hingga 20 Maret mendatang. Persaingan Honda dan Yamaha dalam perebutan gelar juara dunia bukan hal yang asing lagi untuk dibicarakan. Apalagi persaingan pebalapnya yang sempat membuat kontroversi karena kejadian sepang kelas antara Valentino Rossi dan Marquez. Kali ini persaingan pun berlanjut, dukungan untuk menjadi tim solid di masing-masing internal memberikan motivasi untuk melakukan yang terbaik dalam perebutan gelar juara dunia. Iya, pebalap Repsol Honda, Marquez justru mendukung rekan timnya Pol Espargaro untuk bersaing pada kejuaraan dunia 2022. Meskipun saat ini Pol Espargaro masih belum mendapati kepastian kontraknya bersama Repsol Honda, dikarenakan performanya di musim 2021 lalu, Pol Espargaro harus babak belur bersama RC213V. Pol Espargaro yang mencatatkan debut perdana bersama Repsol Honda hanya mencatatkan 1 podium, yakni di Grand Prix Emilia Romagna. Karena performanya yang kurang meyakinkan, isu yang tidak enak menimpa Pol Espargaro di mana posisinya sedang terancam lantaran Honda memetakan pebalap lain yang layak untuk tunggangi RC213V. Namun Honda mengelak kabar yang beredar tersebut, bahkan siap memberikan dukungan sepenuhnya kepada rekan Marquez tersebut. Melewati 2 tes pramusim di Sepang dan Mandalika,
Paul Espargaro bisa bersaing memperebutkan tempat terdepan pada balapan pembuka tahun ini di sirkuit Losail, Qatar. Start dari posisi ke-6, Paul Espargaro berhasil memanfaatkan situasi untuk menikung para rival-rivalnya dengan cepat. Paul Espargaro harus puas menyudahi balapan selama 22 lap itu dengan menepati finish di urutan ketiga. Hasil Espargaro tentu menjadi sinyal positif dan mendapatkan pengakuan dari sang rekan Marc Marquez. Marquez juga memberikan motivasi dengan mengatakan bahwa sejatinya dia telah memiliki rekan tim yang kuat dan bisa bersaing memperebutkan gelar juara. Dilansir dari putusan, Marc Marquez menuturkan, "Saya selalu memiliki rekan satu tim yang kuat. Dengan Dani Pedrosa dan Lorenzo, saya berada di puncak. Paul melaju cepat dengan motor barunya dan ini kabar bagus, karena ini meningkatkan level dan persaingan sehat di garasi untuk mendapatkan gelar. Apapun yang merupakan tujuannya," ujar Marquez. Sementara itu di kubu tim pabrikan Yamaha, manajer tim Yamaha masih memerjali menekankan untuk para pembalap agar finish di barisan depan. Tentunya sebagai tim peraih gelar juara dunia 2021, Yamaha merasa kekecewaan terbesar karena Fabio Quartararo sebagai champion mengawali seri perdananya hanya mampu finish di posisi ke-9. Sedangkan rekan timnya Franco Morbidelli yang juga runner-up 2020 berada di posisi ke-11 saat di Qatar kemarin. Padahal Yamaha pada musim lalu berhasil meraih hasil apik saat di Qatar bersama Maverick Vinales dan Fabio Quartararo. Dari hasil tersebut, Morbidelli sangat tidak menyangka kedua pembalap itu gagal memenuhi harapan tim. Namun, dirinya tidak menyalahkan pembalapnya karena hasil yang didapatkan akibat tekanan bagian depan motor YZR-M1 yang dikeluhkan kedua pembalapnya itu. Massimo Morbidelli menuturkan, "Kami sudah tahu bahwa balapan ini akan sulit setelah kualifikasi, tetapi kecewa dengan hasil akhir pekan. Sebelum datang ke trek ini, kami memiliki ekspektasi yang tinggi daripada yang terwujud pada akhir pekan." Di seri kedua, yakni di Pertamina Mandalika International Street Circuit Indonesia, Yamaha berharap besar para pembalapnya bisa bersaing di barisan depan lagi. Morbidelli menerangkan, kedua pembalap yang mengalami tekanan ban yang luar biasa tinggi sejak awal balapan ini mencegah mereka menyerang seperti yang biasanya mereka lakukan. "Kami akan menyelidiki kenapa ini bisa terjadi. Fabio memiliki awal yang bagus dan itu menguntungkan. Dia memiliki yang terbaik yang bisa dia pertimbangkan situasinya. Franco sedikit menderita di awal, tapi dia mendapatkan kecepatan yang lebih stabil. Kami harus membuat langkah pada balapan berikutnya dan kami harus pastikan kami harus bisa mendekati ke depan daripada kami menginginkannya," jelas Morbidelli. Lantas, akankah Honda dan Yamaha akan menunjukkan persaingan yang ketat pada musim 2021 ini dengan para pembalapnya? Dan bagaimana kuda besi Honda dan Yamaha bekerja pada balapan-balapan selanjutnya?